mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini hari ini? Baik. Selalu jaga kesehatan ya, karena kita masih sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Motivasinya gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencoba gitu ya. Bahwa peserta didik dapat menyajikan langkah-langkah penyelesaian masalah nilai optimum program. Dari kegiatan pembelajaran kita ingat dulu materi yang kemarin. Bagaimana cara membuat model matematika dari permasalahan kontekstual. Saya masih ingat. Pertama, permasalahan kontekstual itu apa? Sebutkan nama dan kelas. Permasalahan kontekstual itu apa sih? Gak ada yang tahu? Permasalahan kontekstual. Permasalahan kontekstual itu kan nampak ya di layar kalian. Bagaimana membuat model matematika dari permasalahan kontekstual. Model matematika itu apa sih? Dulu SMP kalian sudah pernah. Model matematika. Yang bagaimana itu? Yang model matematika itu? Ada yang mau mencoba menjawab? Tidak ada. Membuat model matematika. Nah, kalau belum tahu, belum masih kita ingatkan lagi. Untuk mengingat model matematika bisa dilihat dulu masalah penjual tas ya, penjual tas. Ada sebuah permasalahan, setiap hari seorang pengrajin tas itu bisa memproduksi 2 jenis tas. Modal untuk tas 1 adalah 20.000 dengan keuntungan 40%. Kemudian modal untuk tas 2 adalah 30.000 dengan keuntungan 30%. Jika modal setiap harinya itu hanya 1 juta dan paling banyak dapat memproduksi 40 tas, tentukan model matematikanya. Nah, model matematika kita ingat lagi dari permasalahan ini. Yang pertama, kira-kira diapakan dulu tadi? Kita masuk ke materi. Amatilah masalah penjual tas tadi. Setiap hari, kita ulangi lagi ya, setiap hari seorang pengrajin tas itu memproduksi 2 jenis tas. Modal untuk tas 1 20.000 dengan keuntungan 40%, modal untuk tas 2 30.000 dengan keuntungan 30%. Jika modal setiap harinya 1 juta dan paling banyak dapat memproduksi 40 tas, maka bagaimanakah kamu menyelesaikan permasalahan itu supaya diperoleh jenis tas yang harus dibuat agar keuntungannya maksimal. Itu ya. Nah, dari situ apa yang diketahui? Apa yang diketahui dari masalah penjual tas tadi? Yaitu apa? Seorang pengrajin tas memproduksi 2 jenis tas. Kemudian apalagi? Modalnya tas 1 sebesar 20.000. Terus apa lagi? Ada yang mau mencoba? Untuk tas 2 40.000. Oh ya, tas 2. Oke, ini keuntungannya dulu ya 40%. Misalnya kamu tulis tas 2 dulu juga boleh, itu tidak salah. Modal tas 2 adalah 30.000, keuntungannya 30%. Kemudian modal setiap harinya 1 juta. Kemudian paling banyaknya dapat memproduksi 40 tas. Tas ya. Kemudian apa yang ditanyakan? Berapakah masing-masing tas yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimal?
Kemudian selanjutnya, bagaimana strategi penyelesaiannya? Jadi kamu nanti bisa mendapatkan pengetahuan tentang memaksimalkan. Kalau ada permasalahan seperti itu, kayak menentukan berapa sih banyaknya tas sama tas jenis 1 sama tas jenis 2 yang harus dibuat supaya diperoleh keuntungan maksimal. Nah, strateginya bagaimana? Yang pertama harus membuat model matematika seperti tadi yang sudah dipaparkan di awal. Diingat kembali tadi, membuat model matematika itu bagaimana, kemudian menyelesaikan dengan salah satunya menggunakan uji titik pojok. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang metode uji titik pojok. Nah, kemudian membuat model matematikanya dulu. Misalkan tadi kita belajar tentang apa tadi? Ada yang mau mencoba menjawab? Kita belajar apa hari ini kesimpulannya? Program linear. Tentang apa? Program linear itu kan luas ya. Kita menentukan nilai optimum. Ya, menentukan nilai optimum. Optimum itu cara atau langkah-langkah seperti yang cara langkah-langkahnya untuk menentukan nilai optimum itu seperti tadi yang sudah dipaparkan. Kemudian refleksi yang mudah dipahami yang mana? Yang mudah dipahami yang mana? Pasti ada ya yang mudah dipahami, masa semuanya sulit dipahami ya kan? Yang grafik. Yang paling mudah dipahami? Oh ya, itu membuat grafik. Kemudian yang sulit dipahami yang mana? Hitung.